Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan like dan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Saat itu Parwati terlihat sangat gelisah. Melihat itu Daima meminta Parwati untuk sarapan dan jangan terlalu banyak pikiran karena itu akan membuat kepalanya semakin pusing seperti yang telah dikatakan oleh dokter. Parwati berkata bahwa dia mengkhawatirkan Sanju. Dia berpikir Sanju juga pasti mengalami trauma setelah kejadian di bank kemarin itu. Mendengar itu Daima pun menenangkan Parwati dan berkata, aku dibuat bingung olehmu. Di saat aku mengatakan bahwa Sanju adalah pria baik, namun kau sendiri yang mengatakan kalau Sanju adalah pria jahat dan pengkhianat. Namun kenapa sekarang kau malah khawatir kepadanya sedangkan dia bisa dikatakan adalah musuh yang mengkhianatimu seperti Neti? Mendengar itu Parwati hanya terdiam. Setelah itu Neti dan yang lainnya juga datang ke rumah Ambika. Vikram bertanya kepada Neti apakah Parwati adalah tamu istimewa yang Neti maksud. Niti berkata benar dan meminta mereka untuk segera masuk. Namun Daljit sendiri meminta surat undangan itu dari Neti karena sampai saat ini Daljit belum pernah melihat surat undangan itu. Dan ketika Neti dan yang lainnya telah masuk ke dalam, Daljit sendiri merasa kaget ketika melihat surat undangan tersebut. Sementara di dalam Parwati sangat senang melihat Gurprit dan Vikram yang datang ke rumahnya. Namun seketika itu wajahnya Parwati berubah setelah dia melihat Neti juga datang ke sana. Dengan penuh drama dan senyuman palsu Neti langsung saja menyapa Parwati dan menanyakan bagaimana kabarnya. Mendengar itu Parwati hanya menjawab Neti dengan seadanya saja. Niti melanjutkan basa-basinya dan merasa sok bersyukur ketika melihat Parwati baik-baik saja setelah kejadian memilukan di kantor bank kemarin. Tetapi Daima sendiri yang mengerti jika Neti adalah manusia pembawa masalah. Daima pun dengan judes berkata kepada Neti, katakan saja apa tujuanmu datang ke rumah ini di pagi hari seperti ini, dan jika kau hanya ingin menciptakan kekacauan, lebih baik kau pergi dari sini. Mendengar itu dengan senyuman yang mengolok Neti berkata, kami kesini membawa berita gembira. Kami mengundang Parwati untuk datang besok di saat pernikahan Babli dan Daljit. Mendengar itu Parwati langsung kaget. Gurprit juga berkata yang dikatakan Neti itu benar dan Neti sendiri yang telah menyusun kartu undangan pernikahan tersebut. Parwati dengan heran berkata apa kartu undangannya telah jadi. Dengan senyuman Neti berkata iya memang semuanya telah disiapkan dan pernikahan Babli dan Daljit tinggal dilaksanakan saja dan kami sengaja datang sekeluarga seperti ini untuk mengundangmu karena kau adalah tamu istimewa kami. Mendengar itu Parwati tidak henti-hentinya terheran. Parwati benar-benar tidak ikhlas jika Babli harus menikah dengan Daljit. Daljit juga datang ke sana dan dengan penuh drama. Dia mulai menunjukkan sikap sopannya terhadap Parwati, namun tetap saja Parwati tetap saja jijik melihat tampangnya Daljit. Kemudian Parwati mendekati Gurprit dan berkata kemarin aku ingin berbicara berdua denganmu namun aku malah terjebak di bank itu. Mendengar itu dengan sok peduli Neti berkata kepada Parwati kemarin itu memanglah kejadian yang sangat membuatku takut. Namun syukurnya aku dan juga dirimu bisa selamat. Aku juga pernah mengalami kejadian seperti ini beberapa tahun yang lalu, namun pada saat itu aku sedang bersama Pari sedangkan di kejadian sekarang ini kau sendiri yang menggantikan posisinya Pari. Aku benar-benar sangat trauma dan rasanya aku tidak mau memasuki bank manapun lagi. Parwati berkata musibah terjadi bukan hanya di bank bahkan di kuil sekalipun. Jika sudah waktunya maka musibah akan tetap datang namun kita tidak boleh menyalahkan Tuhan ataupun takdir. Yang perlu kita perbaiki adalah hati kita dan jangan berbuat jahat kepada orang lain. Mendengar itu Neti berkata di dalam hati, aku tahu kau sedang menyindirku Parwati karena kau adalah Pari. Secara tidak langsung kau memperingatiku untuk tidak berbuat jahat lagi kepadamu. Namun asal kau tahu itu tidak akan pernah terjadi karena kau adalah musuhku. Dulunya kau telah merebut Sanju dariku dan sekarang kau malah menyamar sebagai Parwati dan kau kembali lagi akan merebut Sanju dariku. Aku pastikan rencanamu tidak akan pernah berhasil karena aku akan melakukan segala cara untuk menghabisimu seperti 1 tahun yang lalu. Di sisi lain Parwati juga berkata di dalam hati, apakah kau pikir aku tidak tahu dengan semua sandiwara busukmu itu Neti? Percuma saja kau berpura-pura baik di hadapanku karena bagaimanapun juga kau adalah ular yang berbisa. Cukup sekali saja aku menganggapmu sebagai teman dan semua itu tidak akan terulang kembali. Dulunya kau telah menyakitiku dan keluargaku namun sekarang itu tidak akan pernah terjadi lagi.
Cukup diriku saja yang telah terjerumus dalam kesesatan dan menikah dengan Sanju sehingga aku juga menghadapi wanita busuk sepertimu. Aku pastikan adikku Babli tidak akan pernah menikah dengan orang yang salah dan aku akan melawan siapapun yang berani memaksa adikku untuk menikah dengan antek-anteknya Neti yang sangat jahat ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.